Harapannya itu kan sebenarnya untuk mendukung UMKM disabilitas itu memang tidak mudah ya, dan tidak hanya dari satu pemerintahan saja, bahkan masyarakat pun harus bisa ikut bekerja sama seperti itu. Bantuannya hanya cukup bantu memasarkan sebuah produk itu saja ya, bantu promosi. Bahkan alangkah baiknya setiap pegawai dalam kedinasan, bahkan di Buleleng pun kan banyak sekali ada dinas ya. Contoh yang pakai parfum tiang aja ya, parfum tiang aja contohnya ada 100 botol terjual dalam sebulan itu bisa membantu 2 orang disabilitas. Kita kuat, bersama kita hebat, dengan cinta dan dedikasi. Om Swastiastu, saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini langsung berkunjung ke rumah warga disabilitas yang juga merupakan pengurus tunanetra ya, atas nama Nyoman Tri Palguna. Nyoman Tri Palguna ini memiliki talenta tersendiri ya, sudah biasa berorganisasi, jadi guru juga ya, jadi ekstra musik, selaku pengajar juga di SLB ya, dan sekaligus juga memiliki kegiatan berupa mengolah parfum yang bagus, jadi menarik. Termasuk juga Komang Palguna ini lulusan dari Sentra ya, dulu masih balai ya, balai Sentra Marmia, berkaitan dengan pelatihan barista. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial khusus dalam kegiatan Poskes, menyampaikan terima kasih kepada Nyoman Tri Palguna yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keseharian dan tentu bermanfaat untuk kita semua masyarakat Kabupaten Buleleng, khususnya para warga tunanetra yang sudah bergabung dalam Pertuni Kabupaten Buleleng. Piagam kepada Nyoman Tri Palguna selaku narasumber Poskes hari ini, tolong diterima. Terima kasih sudah mau menyampaikan informasi-informasinya. Demikian, Om Santi Om Dinsos hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Kembali lagi bersama saya dengan Tri Purnami dalam acara Podcast bersama Dinsos, yang pada kesempatan kali ini mengusung tema kisah kreativitas disabilitas tunanetra, sama narasumber yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini Beli Nyoman Palguna selaku UMKM di bidang parfum dengan keterbatasan tunanetra. Langsung saja, pertama-tama saya persilakan dulu Beli Nyoman untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Beli. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya itu Nyoman Tri Palguna ya. Kelahiran tahun 94, itu yang tempat tinggal di Desa Kalisade, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Bisa diceritakan awal mulanya Beli menjadi penyandang disabilitas tunanetra? Oke, jadi untuk awal tiang, untuk seterusnya jangan sebut tiang ya. Tiang penyandang disabilitas netra itu dari umur 7 tahun kalau dicari-cari sebenarnya. Karena yang tiang tahu, tunanetra itu adalah keterbatasan dengan penglihatan maupun fisik dalam mata ya. Jadi umur 7 tahun itu dia sudah memakai mata satu, karena ada pengangkatan bola mata yang sebelah kanan seperti itu. Itu di umur 7 tahun? 7 tahun, ya. Kemudian sampai besar pakai bola mata satu, perjalanan kehidupan juga masih normal seperti orang normal biasanya, bawa motor seperti itu masih bisa, bersekolah
masih bisa sampai perkuliahan. Di pertengahan perkuliahan itu mulai ada penurunan penglihatan mata yang kiri seperti itu. Nah, dari penurunan itu selama 6 bulan sudah mulai total. Jadi di tahun 2016 yang sudah mulai menjadi total blind atau tunanetra total itu apa namanya, ya untuk perasaan sih ada rasa sedihnya, namun rasa syukur juga ada karena tidak terlalu shock lah, tidak sampai mengakibatkan down seperti itu ya. Jadinya itulah rasa syukurnya. Tahun 2016 itu udah lulus kuliah ya? Itu 2016 saya masih semester 5. Semester 5 dan di saat itu yang sendiri masih belum tahu, belum kenal dengan namanya tunanetra. Itu padahal pada saat itu sudah ada namanya HP bicara ya, seharusnya itu. Tapi saya sendiri karena tidak tahu apa-apa, bahkan pada saat melihat pun ketemu sama tunanetra langsung belum pernah gitu. Jadinya pemikiran di saat dulu masih menonton televisi ada tunanetra yang jualan itu ya. Istilah Balinya itu agak meboye gitu. Masa tunanetra seperti itu bisa gitu. Ternyata yang sendiri juga mengalami seperti itu. Jadi dari sana berawalnya sampai 4 tahun baru Tiang mulai mengenal namanya teknologi HP bicara itu di tahun 2019. Tapi beli lulus ya, S1-nya lulus? S1-nya masih belum lulus waktu itu. Namun sekarang saat ini lagi proses apa namanya, melanjutkan ya, masih mencari informasi apakah itu boleh dilanjutkan atau dipindahkan mungkin sekolahnya biar dekat sama kampus di Buleleng seperti itu. Itu terhambatnya karena 2016 itu karena diinginin tunanetra itu? Ya benar sekali, karena tunanetra kan tidak tahu caranya bagaimana untuk meneruskan, karena teknologi kan tidak tahu ya bagaimana menggunakan komputer bicara seperti itu kan tidak tahu. Mungkin sekarang karena apa namanya, relasi teman-teman tunanetra sudah banyak, jadi informasi yang masuk ke Tiang itu sudah mulai banyak gitu. Jadi penggunaan kemarin Tiang sempat di tahun 2023 itu Tiang sempat ikut pelatihan komputer bicara dengan apa namanya, mitra netra di Jakarta selama 6 bulan. Sempat ke Jakarta juga? Tidak, itu jadi mitra netra itu membuka apa namanya, pelatihan berupa online dan offline. Jadi Tiang ikutnya yang online-nya. Karena di rumah kan kebetulan sudah ada laptop itu yang bisa memenuhi persyaratan di mitra netra itu. Jadinya Tiang melalui online saja. Berarti sudah 9 tahun berjalan ya Beli ya? Ya. Ini mengalami tunanetra ini. Benar sekali, 9 tahun jalan. 2015 bulan November itu anak Tiang lahir. Mulai di sana Tiang mulai menetra. Mulai ada penurunan penglihatan mata yang kiri hingga 6 bulan 2016 pertengahan total. Seperti itu. Awal mulanya jadi peracik parfum sampai menjadi seperti sekarang ini gimana ceritanya, Bli? Jadi ceritanya cukup panjang ya kalau diceritakan itu dari awal sekali. Mungkin Tiang agak singkat-singkat sedikit ya. Itu dari mulai Tiang netra itu 2019 Tiang ketemu, tadi bilang ketemu namanya HP bicara ya. Itu kebetulan Tiang secara tidak sengaja ketemu dengan sebuah yayasan di internet gitu, yang di Denpasar. Karena di Denpasar itu basisnya dia SLB. Jadi karena pendidikan Tiang kan sudah lulus sampai SMA itu, jadi mau tidak mau tinggal keahlian saja untuk belajar keahlian. Jadi dia ketemu di Mahatmia, dilarikan ke Mahatmia di Tabanan ya. Mahatmia Tabanan. Itu masih mengikuti pelatihan massa sama barista. Nah, 2 bulan dia menjalankan barista sudah bisa Tiang apa namanya, dikirim ya, dipercaya untuk mewakili Mahatmia untuk show di Jakarta waktu itu, untuk baristanya. Tahun berapa itu? Tahun 2020 bulan Maret. Nah, itu pas awal-awal sebelum masuk COVID lagi 1 minggunya itu. Kemudian lockdown dan lumayan karena Tiang ikut di Mahatmia itu 6 bulan ya. Jadi teman-teman yang lain ada beberapa memang yang pulang, tapi Tiang memutuskan untuk tetap di Mahatmia. Jadi di sana kita belajar sendiri karena tidak bisa apa namanya, instruktur itu kan karena terkendala dengan COVID tersebut ya, karena lockdown itu. Jadi Tiang belajar sendiri untuk kopinya. Dan masasnya masih terhambat lah karena tidak boleh bersentuhan seperti itu ya. Jadi kita Tiang sendiri juga tuh kopinya lebih dari pagi sampai malam pun itu, bahkan Tiang buatin kopi sama teman-teman itu dulu.
Betul, lanjut perjalanan Tiang lulus, buka Tiang kopi di rumah dulu sampai akhirnya sempat jatuh juga kopinya. Padahal sudah sampai ke daerah Kalimantan, perjalanan kopi bubuk dulu ya. Dari barista sebelumnya Tiang dari barista itu apa namanya, meningkatkan apa istilahnya ya, meningkatkan level ya, bisa dibilang seperti itulah, meningkatkan level di bagian perkopian itu jadi ke roaster jadinya. Jadi kita yang awalnya barista menjual kopi minuman, jadinya di roaster itu menjual kopi berupa bubuknya gitu, yang bisa mencakup luas lah, pernah mendatangi customer gitu, biar produknya yang datang langsung ke customer seperti itu. Dari sana karena 2022 awal ya, itu ada usaha kopi Tiang itu jatuh karena Tiang kena tipu ya waktu itu, jatuh dan bangkrut lah waktu itu. Nah dari sana ada beberapa memang punya produknya masih Tiang pegang, tapi Tiang cium-cium aromanya enak gitu. Kenapa ya Tiang, karena kopi, kenapa nggak Tiang buat parfum kopi ya gitu. Karena kebetulan juga Tiang pengkoleksi ke parfum, kolektor parfum gitu. Walaupun ya parfumnya parfum KW ya namanya, namun suka sama wewangian seperti itu. Jadi Tiang buat parfum, mencarilah bibit yang berupa aroma kopi gitu dulu awalnya. Dari sana Tiang temukan aroma-aroma yang unik-unik lah ketemu. Dari sana Tiang belajar juga melalui otodidak sendiri bagaimana meracik parfum, seperti campuran-campuran apa yang digunakan agar aman itu. Dari sana lah lahirnya mulai Tiang mengembangkan diri, mencari informasi lewat Google, YouTube seperti itu. Intinya melalui internet lah informasi seperti itu sih. Beli Nyoman, saya kan penasaran ya caranya Beli Nyoman meracik parfum dengan keterbatasan Beli Nyoman tidak bisa melihat, itu gimana ya Beli? Jadi Tiang kan pada dasarnya suka mengulik sesuatu ya, memang dari dulu apa-apa itu suka bagian peracikan. Contoh seperti tadi ada kopi, itu kan bagian dari peracikan juga ya, sebuah kegiatan yang meracik itu. Nah awalnya itu Tiang memang dibantu sama keluarga untuk mencampurkan, kan karena campur-campuran atau formula tersebut kan yang tahu cuma Tiang ya, dan pihak keluarga nggak tahu. Jadi Tiang cuma mengarahkan untuk bibitnya sekian, pelarutnya sekian, penguatnya sekian seperti itu ya, atau pelembabnya sekian itu. Untuk berjalannya waktu kok kayaknya nggak bisa ya, masih belum bisa ini untuk mandiri namanya ya, sebagai disabilitas belum bisa mandiri gitu. Jadi Tiang sendiri untuk mengulik sendiri bagaimana caranya agar cara mencampur ini bisa sendiri gitu. Jadi dari apa namanya, spide untuk menyedot cairan tersebut, Tiang apa namanya, carilah caranya sendiri bagaimana agar tahu per milinya gitu, per milinya tahu. Kemudian Tiang kasih tanda-tanda setiap milinya di tanda timbul ya, tanda timbul seperti itu kita buat. Kemudian di sana mengalami kendala juga karena jarum biasanya spide itu kan kecil sekali ya, kecil sekali. Jadi memang ada beberapa produk parfum, bibit parfum tersebut yang apa namanya, teksturnya tuh terlihat agak kental ya, jadi susah untuk disedot gitu. Kadar itu Tiang juga akhirnya di modif ujung gini ya, ujung spide-nya tuh jadi menggunakan apa namanya, selang kecil, selang kecil sekali gitu. Maka dari itu, dari sanalah kita yang mulai menemukan penemuan alat ya. Yang bisa temukan alat, sebenarnya alat ini yang biasa digunakan oleh orang awas, cuma kita yang modif seperti itu, modif sendiri agar tunanetra bisa menggunakan. Jadi sekarang udah bisa sendiri ya, tanpa bantuan dari sekarang sudah anak bisa atau sendiri ya, ibu bapak sendiri, dari mulai peracikan, pencampuran tersebut hingga packagingnya juga sendiri gitu. Respon Bapak Beli Nyoman gimana? Mendukung ya setiap kegiatan Beli Nyoman lakukan? Pastinya sangat mendukung sekali ya. Awalnya dulu, awal-awal masuk ke Madmia itu tuh, awalnya orang tua keluarga itu takut ya, namanya takut orang disayang ya itu. Cuma yang sendiri emang agak kekeh untuk apa namanya, ingin tahu ya, ingin belajar gitu. Akhirnya karena intinya orang tua itu butuh bukti lah ya, butuh bukti ya. Setelah Tiang buktikan, Tiang bisa semuanya, akhirnya untuk seterusnya didukung terus, disupport itu intinya. Pada Beli kan Beli setiap harinya Beli produksi parfum setiap hari apa pesanan? Setiap harinya memang ada beberapa memang yang apa namanya, produk parfum, dan di Jemari Parfum ya namanya ya, sedikit promosi ya. Nanti kasih Jemari Parfum. Di Jemari Parfum ini kan
ada beberapa kualitas ya. Kualitas yang paling bawah itu yang memang tiang pasarkan lebih luas, karena satu memang costnya itu lebih rendah, jadi tiang bisa untuk mengcover costnya, itu untuk meracik duluan. Tapi kalau yang premiumnya tiang nggak bisa mengcover ini karena lumayan ininya costnya gitu. Berarti sesuai pesanan. Kalau sesuai pesanan, yang premium sesuai pesanan, tapi yang di bawah, level bawahnya itu kualitas yang bawah yang buat setiap hari dan yang pasarkan sama teman-teman, ini juga kerjasama sama teman-teman disabilitas netra lainnya. Itu jadi sekarang sudah ada teman-teman disabilitas netra, ada 6 orang ya, yang tersebar di Bali, ada di Tabanan, Gianyar, 7 di Tabanan 2, Gianyar 1, di Buleleng sisanya. Semua gini produksi parfum. Mereka tidak memproduksi, mereka memasarkan. Dia taruh ya, mereka kan punya tempat masas ya, jadi setiap customer masasnya itu ditawarin parfum saya, jadi gitu. Mereka juga dapat jualan, yang sendiri juga saling kerjasama lah istilahnya. Kalau warga sekitar tahu nggak beli produksi parfum di sini? Warga sekitar untuk sementara ini masih ada beberapa yang belum tahu ya, beberapa aja, cuma sebagian besar sudah ada yang tahu karena ini masih proses peningkatan ya, perjalanan itu, karena ada beberapa kayak dari awalnya dulu kopi yang berubah sekarang jadi parfum kan, peralihan itu kan warga sekitar masih belum tahu, dikira masih jualan kopi gitu. Ya, terkenalnya dulu barista ya? Ya, terkenalnya dulu barista. Sampai sekarang pun juga dari pihak Mahatmia Tabanan masih dianggap saya seorang barista. Karena sampai tahun kemarin di HDI 2024 kemarin yang di Taman Ismail Marzuki itu, dia masih dipercaya untuk mewakili. Diundangnya untuk sebagai barista. Ya. Tapi Mahatmia udah tahu beli produksi parfum? Sudah tahu. Cuma itulah untuk istilah saya untuk sebagai gini tiang lah dari usaha tiang tuh, karena tiang baristanya belajar dari Mahatmia, yang harus siap dipanggil kapanpun oleh Mahatmia. Untuk harga parfum sendiri belinya paling mahal berapa yang pernah beli jual ya? Paling mahal itu ada yang satu botol itu 160.000. 160.000. Ya, itu yang kualitasnya premium dan kuantitasnya yang paling besar gitu. Kalau yang ini sampel ini berapa nih? Sampel ini kebetulan sampel yang kualitasnya yang paling bawah yang tiang pasarkan dan kerjasama sama teman-teman yang lain itu. Ini yang cuma harganya 15 sampai 20.000. Kadang memang ada ada yang jual 15, ada yang jual 20.000. Ini ready stock ya? Kalau ada yang mau boleh datang ke rumah langsung. Boleh ready stock. Semua pun ready stock. Jadi kalau mau yang kualitas yang di bawah ini anggaplah kualitas biasa ya gitu. Jelek rasanya bilang kualitas rendah gitu. Kualitas yang biasa ini ready stock, nggak perlu nunggu, tinggal ngambil aja gitu. Tapi kalau mau yang premium, tunggu tinggal beberapa menit aja, nanti tiang langsung bisa melihat, langsung racik. Ya, bisa dilihat mungkin takaran gininya berapa gitu. Bisa kan sekaligus sebagai kebanggaan juga ya, tunanetra langsung ditonton untuk meracik ini ya gitu. Itu jadi orang awas pun juga, customer pun juga biar tahu, oh begini ya caranya tunanetra mencampur parfum seperti itu. Kan bisa minta rekomendasi nggak kalau misalnya Sobat Insos Hadir tertarik membeli parfum racikannya Beli Nyoman, rekomendasi Beli Nyoman untuk cewek atau cowoknya? Oke. Jadi sebelum untuk masalah rekomendasi, banyak sekali juga yang dilihat ya, karena parfum itu aromanya sangat luas gitu. Ya kan yang minta rekomendasi kegiatannya seperti apa, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu beda lagi nanti. Iya, pasti beda. Karena ada aroma parfum yang memang lembut dia, ada yang memang suka yang keras gitu. Ada begitupun parfum cewek maupun cowok, jadi aroma itu tidak ada punya gender dia biasanya. Ada aroma cowok itu banyak suka yang cewek, itu seperti itu biasanya. Makanya harus tahu karakter orang tersebut seperti apa gitu. Mungkin orang-orang bisa tahu karakter orang dari aromanya kadang kan. Aroma seperti ini berarti karakter orang ini seperti ini gitu jadinya. Biasanya yang kalau kita ngomongin yang best seller aja mungkin ya, untuk gini ya. Best seller aja ada beberapa memang yang untuk cowok dan perempuannya. Untuk cowok banyak yang nyari itu yang Dunhill Blue, memang banyak yang nyari. Bulgaria Aqua banyak yang nyari. Itu kemudian ada Versace Eros, ada Jaguar Blue juga banyak yang nyari untuk yang cowoknya. Kemudian kalau yang cewek yang paling sangat laris itu adalah Victoria's Secret Scandalous. Itu banyak sekali yang nyari. Ada nggak? Di sini ada sekarang. Yang tapi mana? maksudnya yang
dicontohkan di sini nih belum ada. Oh, belum ya, ada. Nanti untuk yang tinggal diracikan nanti kalau memang mau ya gitu. Ada. Kemudian ada yang Romantic Wish juga, ada Jilo Steel itu, ada juga. Itu sih yang memang best seller dia itu. Ya jadi untuk rekomend parfum tersebut ya tadi kan saya sempat bilang ada Bulgari, itu kan parfum mahal sebenarnya ya. Kenapa ini kok murah gitu? Jadi istilah parfum refill ini adalah parfum inspirasi dia, bukan KW, bukan bagaimana, tapi sebuah produsen ingin menyerupai gitu intinya, menyerupai aroma Bulgari Aqua atau merek-merek lainnya gitu, merek-merek lainnya. Jadinya dia istilahnya adalah inspirasi, bukan parfum aslinya seperti itu. Beli selama menjadi pengusaha parfum ini pernah nggak mendapatkan diskriminasi dari orang-orang sekitar? Kalau diskriminasi sih belum pernah. Cuma orang-orang di sekitar, ada teman tunanetra ada satu yang ada apa namanya orderan hoax ya. Oh gitu. Ya, dia tuh ingin order tapi katanya Ditipu ya? Ya ditipu tapi belum hampir kena. Cuma karena saya sudah beberapa kali punya pengalaman penipuan gitu, kena tipu, jadi lebih selektif lah untuk mencari customer gitu. Baik Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, jika kalian berminat membeli parfum dari Blinyoman Palguna bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Blinyoman, selanjutnya ada nggak pesan dari Blinyoman kepada teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra yang mungkin ingin menjadi pengusaha seperti Blinyoman? Oke, untuk pesan dan kesan pesannya ya. Untuk pesannya itu mungkin apa ya? Intinya ada 3 hal dalam sebuah perjalanan, mungkin untuk semua juga, tidak cuma disabilitas sensorik netra aja, tapi untuk semua juga bisa digunakan, yaitu adalah sebuah kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jadi dari awal kita harus jujur dulu kan, jadinya lakukan. Kemudian ada sikap disiplin, tetap walaupun bagaimana seperti tadi yang ceritakan, ada jatuh bangunnya gitu, tetap lakukan sesuatu hal yang dengan disiplin gitu. Dan ketika tadi ada jatuh juga, tanggung jawab di sana itu, apa yang harus dilakukan setelah adanya sebuah permasalahan itu, karena namanya sebuah usaha itu pasti ada permasalahan gitu. Intinya tetap disiplin dan semangat, intinya itu aja. Cuma sebelum itu ada niat dulu. Inti dari semuanya ada niat dulu. Selama ada niat baru bisa dijalankan jujur, disiplin, dan tanggung jawab tersebut gitu. Harapan Blinyoman kepada teman-teman Dinsos hadir maupun Pemkab Buleleng tentunya ada nggak? Sangat ada ya harapannya. Ya silahkan disampaikan. Harapannya itu kan sebenarnya untuk mendukung UMKM disabilitas itu memang tidak mudah ya, dan tidak hanya dari satu pemerintahan saja, bahkan masyarakat pun harus bisa ikut bekerja sama seperti itu. Namun dari pemerintahan mungkin dari yang mengawali mungkin bisa itu. Contoh memberikan sebuah bantuan, tapi bantuan tersebut bukan berupa yang lain-lainnya, maksudnya yang biasa diberikan seperti itu, tapi bantuannya cukup bantu memasarkan sebuah produk itu saja ya, bantu promosi. Bahkan alangkah baiknya setiap pegawai dalam kedinasan, bahkan di Buleleng pun kan banyak sekali ada dinas ya. Contoh yang pakai parfum tiang aja ya, parfum tiang aja contohnya ada 100 botol terjual dalam sebulan itu bisa membantu 2 orang disabilitas nih. Itu karena Tiang sudah punya program untuk kedepannya seandainya itu terjadi gitu, Tiang akan bantu untuk gininya usaha teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi dari membeli produk parfum ini dari masing-masing pegawai sebenarnya itu sudah sangat mencukupi, sudah bisa membantu disabilitas yang lainnya. Kalau saja semuanya, iya benar sekali gitu. Apalagi semua disabilitas yang punya UMKM berpikiran ingin membantu seperti itu, saya yakin akan memperingan kerjaan dinas-dinas yang lainnya, pemerintahan gitu. Karena kita dari dinas sampai ke bawah pun ikut kerjasama untuk membangun disabilitas yang lebih maju lagi, seperti itu sih harapan dia. Baik Sobat Dinsos hadir, itu tadi bincang-bincang saya bersama Blinyoman, pengusaha parfum yang nantinya harapan Blinyoman ini sangat luar biasa. Seluruh Pemkab Buleleng tentunya dinas-dinas bisa membantu UMKM dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Cukup sekian podcast
hari ini saya Tri Purnami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Dinsos Hadir, GCT. Gesit, cepat, tanggap. Buleleng era baru, Buleleng paten. Melayani masyarakat, pemenuh masalah sosial, kami hadir.